like a shining bright like a diamond. Dua-duanya sama-sama mantan EVOS ya. Iya mantan Info, sama-sama mantan EVOS Legend. Yes, dan kita akan melihat tentunya kembali ke draft ban and pick di game kita yang pertama. Di mana memang Uranus. Ini salah satu hero kuat dari Pendragon. Kita udah pernah sering ngeliat mungkin Pendragon dengan Uranusnya. Bahkan kalau kita ngelihat dengan Eve yang juga ditutup sama Onyx, ini menutup potensi dari Case sendiri. Sementara di sisi sebelah kanan, Angela yang begitu kuat, yang bisa aja dimuncul dengan adanya combo klasik Angela Link ini tidak akan terjadi karena dipatahkan oleh Dewa. Mereka menutup Angela, mereka menutup Fanny. Oke, mereka juga menutup Hilda. Leo Murphy di sini kayak didinai untuk melakukan invasi jungle, jadi kemungkinan besar first pick Link akan muncul di sini. Tapi ini dia perbedaan ketika melawan Drian dan juga melawan Keyboy. Hero supportnya yang ditutup, bukan hero inisiatornya yang ditutup. Jadi perbedaan kita mungkin, treatment. Iya, makanya treatment yang berbeda. Mungkin kalau kita berbicara, oke, let's say di sini Keyboy yang bermain mungkin bukan Angela, mungkin Kaja. Karena kita tahu sendiri Kaja di tangan Keyboy sangat powerful. Tapi untuk saat ini Link. Karena tadi aku udah sempat mention bahwa dengan melakukan ban terhadap Hilda, mereka mau bermain dengan Link. Jadi flawless Linknya nggak ada gangguan sama sekali. Sehingga mungkin di sini Leo Murphy harus juga membawa hero yang sedikit bisa rusuh ke dalam area jungle. Grok menurutku bisa jadi jawaban. Dipaksa Kaja pun juga bisa. Dipaksa Kaja juga oke. Atau kalau main lebih defensif, Franco juga nggak akan masalah. Franco dan juga Faramis untuk Case. Oke, tapi kalau misalnya Link yang sudah diamankan, kali ini ada sedikit kata-kata dari Dewa Ring. Pengen lawan Onyx karena mereka habis juara season kemarin. Ingat, mereka berhasil berada di posisi MPL dengan melawan Onyx ini juga udah luar biasa. Makanya, ini bakal jadi sebuah pembuktian dan sekaligus pelajaran bagi teman-teman dari Dewa karena mau bagaimanapun mereka melawan tim yang sedang treble winner. Anyway, Kadita dari Suns terbuka dengan bebas untuk saat ini walaupun masih ada Kaja juga sebagai salah satu pick yang sangat-sangat luar biasa untuk memberikan efek suppress terhadap Link atau bahkan Kaditanya itu sendiri. Dan kalau kita melihat dari Onyx, mereka masih ada pick yang ketiga. Entah nantinya akan menuju kepada Cloud karena Cloud terbuka, Beatrix terbuka. Bahkan sekalipun ini wow langsung. Franco. Aku nggak expect kalau ini bakal Romer pick. Karena pick ketiganya bisa buat Masya juga kebetulan. Dan kebetulan itu juga menjadikan para pasukan dari Onyx melakukan flex pick lagi. Kaditanya mau diutar kemana? Rom, mid, tapi ternyata sekarang udah mulai terlihat Udah dengan terjawab. jelas. Ini langsung mengamankan triangle dari Onyx-nya itu sendiri. Oke, itu ada kata-kata dari Watt apa Dan tuh? bahkan dari Dewa Watt pernah menjadi roster Onyx Esports di MPL Indonesia season yang kedua dan membawa Onyx menjadi juara ketiga di season ini. Jadi kita Fun tahu fact ini yang menarik lah ya. pemain yang luar biasa ya, dan bahkan tadi Oji juga sempat bilang ini pemain yang mengkateknya masih lumayan bisa melawan bahkan laner lain Bigatron Alpha, di season ini. nickname depannya super semua. Iya. Yes, mereka adalah super squad. Tapi lihat Watt, dari season 1 sampai sekarang, dia nggak pakai nama super aja, kita udah sering mention dia Sudah super play. sering nyebutnya. Dan ya. itu sebelum zaman Super Squad. Yep, betul. Jauh. Iya. Jauh. Jauh. Berapa era ya? Kayaknya waktu itu zaman-zamannya Ken 6. baru tanda tangan deh. Hah? Ken baru tanda tangan, aku ingat banget. Berarti 2 tahun? Iya, jaraknya 2 tahunan. 2 sampai tahun. 3 tahunan. Berarti 2021. 2020, 2021. 2020. ya. Dan tadi setelah ditutup dari sisi Dewa, malah menurutku pas itu ini akan keluar nih untuk Boots. Ya, lihat di sini picknya mereka nggak ada Pakito sama sekali. Mereka bener-bener kayak menutup potensi untuk Pakito muncul karena balik lagi ada Kaja juga, ada Martis juga sangat berisiko sekali untuk digunakan oleh Onyx. Tapi kalau kita melihat dari Dewa, mereka juga belum memainkan Pakito ini. Karena melihat dari sisi Onyx, mereka udah punya Kadita dan juga Franco, cancellationnya terlalu banyak. Terlalu mengambil resiko dan targetnya juga jadi minim. Yang mau tidak mau dilakukan adalah mereka harus mengamankan hero-hero untuk gold laner terlebih dahulu. Sementara Pendragon ini kan tipikalnya mainnya suka untuk motong-motong jalur minion dari arah jarak jauh. Dan siapa yang mau dibawa dari Pendragon sendiri untuk di posisi EXP lane? Oke. Ini namanya putri-putri Dewa ya, udah mulai datang mendukung secara langsung ya, luar Akhirnya anak Dewi. biasa. Dewi. Ada aja ya sebutan kamu ya. Dewi, Iya, Dewi, Putri-putri Putri. Dewa, kan anak Dewa ini putri-putrinya. Kalau yang cowok putra-putranya. Oh betul, betul. Cakep-cakep bener, luar biasa ya. Jangan gitu dong, Ranger Mas. Nah, Oke. gitu dong. Kita balas ke Profesor, kamu tar dulu ya. Jahat banget. Tapi kalau Padahal bisa ngomong- dilanjutin tadi. Nyebelin banget nih Iya Ranger makanya Mas. dipotong gitu langsung. Oke. Tapi feelingku
mungkin Arnold juga bisa dibawakan sih. Ya, Ben. Arnold sangat oke karena itu juga dinaik untuk Pakito. Pakitonya belum terlihat dan Martisnya juga udah open. Jadi XP lane untuk Pendragon juga belum kelihatan. Malah aku berpikir bahwa ini bisa menjadi pick bagi Esmeralda loh di pick yang keempat. Atau jangan-jangan Dewa menantikan, ya udah kita tunggu dulu hero buat Boots, baru kita munculin hero XP lane-nya karena masih belum kelihatan. Arnold free pick di sini, Pakito juga free pick untuk di sini. Karena Terry Slow udah ditutup, Fredry-nya juga udah ditutup. Tapi masing-masing dari kedua tim udah mengamankan dari trio mid-nya. Kayaknya mereka bakal nge-pick ke arah marksman terlebih dahulu sih. Oke, marksman. Dewa ya. Brody Yakin? paling oke. Kalau mau Brody oke, tapi kalau mau marksman yang cukup tipis, berbahaya, jangan sekarang deh Prof. Kayaknya itu bisa membuat... I will choose my own Nah, path. kan jangan sekarang. Karena kalau dia pick sekarang, ini Boots itu bakal langsung nge-counter banget. Karena dua pick yang belum muncul ini adalah Gold plus XP. XP-nya. Aku malah mikir Joy masih terlepas di sini. Karena memang kehadiran KJ dan Franco itu menutup dari Joy-nya. Namun tidak menutup kemungkinan kalau memang magic damage dari Onyx masih kurang, kenapa tidak membawakan saja langsung menuju ke arah Joy? Atau jangan-jangan akan muncul Harit di sini sehingga XP laner-nya akan menuju kepada XP laner physical juga. Blue masih oke sebenarnya, Magic masih ada tapi Edith akan muncul karena mereka masih kurang dari segi sisi power sehingga 3 hero dari Onyx punya sisi yang luar biasa. Bahkan aku hitung 4, kenapa? Karena Harit memberikan slow effect. Oke, kalau begini posisinya, ini akan memaksa menuju ke arah Beatrix di tempatnya. Tapi ternyata Brody masih lebih cari ke arah aman. Brody, lebih cari aman. Cari aman karena mau bagaimanapun Link pasti akan mengengage ke arah Marksman. Ya, dan dia butuh corrosive strike itu untuk menahan linknya. Dibandingkan dia memikirkan gold laner ya, ternyata dia memikirkan kalau dia diinvasi. Karena ini Kairi. Balik lagi, Hilda udah di ban. Lebih baik perkuat triangle dari Dewanya daripada membiarkan Wattnya di babysit. Sehingga dengan hero individual harusnya Watt bisa lebih dilepaskan. Dan nanti pergerakannya akan lebih berfokus sama XP lane. Karena apa? Karena Arlott level 4 dia ultimate-nya cepet banget. Dengan Final Slash dia bisa membuka setup teamfight Nero Turtle dan itu yang mungkin akan jadi senjata bagi para anak dewa. Iya, tentunya dengan kekuatan Harit di tangan cewek di sini. Yang dimana tentunya dari Dewa United mereka harus memaksimalkan mungkin untuk early pressure mereka. Tapi ingat, di sisi dari Onyx mereka punya Kadita di tangan seorang Sans yang begitu menyeramkan. Kita udah ngeliat itu di hari kemarin. Tentunya Dewa United mereka harus datang dengan strategi nge-counter pergerakan dari Onyx di early-nya. Apalagi ada Link di tangan seorang Kairi. Oke, tanpa berlama-lama, EPL Arena pada tepuk tangannya. Langsung kita menuju ke Land of Dawn untuk melihat apakah pasukan Dewa berhasil menaklukkan dari sang Raja Langit. Lihat, recall dari Sans. Tapi di depan sana kita lihat para pasukan belum ada yang menginvasi jungle satu sama lain. Bermain dengan tidak mau terlalu terburu-buru. Dan bahkan Rian sudah mencoba melakukan sedikit distraction. Tapi nampaknya dengan adanya Ironhook tadi berhasil menutup sedikit ruang celahnya, Profesor. Ya, dan buat sekarang lagi-lagi pull yourself together dan ini kombonya. Oh, first blast! Tiba-tiba combo Oceanority dan Brain of Ocean yang benar-benar berhasil mendapatkan satu buah first blood. Para pasukan Dewa, lagi-lagi first blood yang sangat cepat di 2 match belakangan ini ya. Oke, biasanya kita melihat Roamer dulu yang buka setup teamfight, baru mid lanernya eksekusi. Tapi ini berbeda. Sans, dia sebagai mid laner membuka setup teamfight terlebih dahulu, baru Rian yang eksekusi dengan Iron Hook-nya. Iya, dan bahkan ini cukup menarik karena posisi dari Leo Murphy yang memang sudah terjebak tadi di area early untuk nge-pressure ke arah purple buff dari Kairi itu dimaksimalkan sama Onyx. Mereka cari lagi posisi dari Leo Murphy yang memang harus mundur untuk bisa nge-regen tapi nggak dikasih kesempatan itu sama sekali. Dan bahkan tadi yang Kak Bes udah sempat sebut pull yourself together masih akan dibawakan di match pertama kita. Dan ini kalau melihat dari pergerakannya ya, Rian dia bener-bener kayak oke, dia mengikuti siapa alur rotasi awalnya dari Onyx. Kayak tadi, di awal kita ngelihat Kairi benar-benar di-engage. Leo Murphy mau nggak mau, ini bakal jadi target utama. Nah, buat sekarang dia benar-benar ngikutin arah dari Kairinya dulu. Sehingga apa? Sehingga nanti ketika Kairi dalam ancaman, Rian ready dengan flickernya. Apalagi, ingat focusing mark. Dia akan menambahkan damage kritikal dari Kairi. Agar eksekusinya bisa lebih maksimal.
di cancel oleh Pentagon. Lihat, Rafael sangat mahal. Tapi Leo Murphy dengan Fnatic menuju ke arah depan. Masih coba untuk bertahan dan pelanihan. Berhasil mendapatkan 1 point kill. Kyrie tidak mau terlalu terburu-buru. Table soft lane-nya ditahan. Tidak mau langsung menuju ke arah belakang. Tapi Bot memaksa tim fight kembali. Pentagon tertrigger. Tapi nampaknya Kyrie berhasil mendapatkan 1 point kill. Kyrie masih mau lebih tapi nggak mungkin dia paksakan. Kalau dia paksakan, turtle-nya akan rugi sekali. Iya, dengan bantuan di mana dari Boots berhasil untuk memotong 2 pemain dari Dewa United. Tadi kembali mencoba untuk lari dari kejaran pemain-pemain Onyx, namun ternyata ketika Leo Murphy ditumbangkan, udah pasti garda terdepannya hanya mengamankan dari memaksimalkan dengan adanya keberadaan dari Pendragon. Ya, tapi balik lagi informasi yang didapatkan Dewa cukup banyak ya kan. Flicker dari Drian, lalu mungkin banyaknya Petrify atau Flicker bahkan dari Battlestar teman-teman Onyx. Tentu digunakan terlebih dahulu. Dan untuk sekarang tinggal kita lihat gimana setupnya dari Dewa karena mereka masih belum mendapatkan Divine Judgment yang mahal. Belum ada eksekusi juga dari Ray. Walaupun secara level dia tidak begitu kalah-kalah banget. Dia mencoba untuk pick up dan itu hampir solo kill, untungnya ada double dash daripada Valentina. Hampir kembali tapi lihat spammingnya Momochan. Gak selesai-selesai dari Suns. Ada skill, paksa. Ada skill, paksa. Kalaupun gak ada, dicari di mana musuhnya Momochan. Makanya ini yang aku bilang, early pressure dari Onyx berjalan di tangan dari Suns. Dia mau ke arah lini manapun, dia coba lihat satu pemain yang bisa diculik, dia akan maksimalkan hal tersebut. Kalau sampai nggak ke pick off pun itu nggak masalah, karena dia akan recall. Oke, Ray terlalu berani, masuk terlalu dalam. Leo Murphy di depan sana, dia menjaskan menjelaskan Leo Murphy. Langsung ada satu mode Decimis, hilang dengan Rough Wave. Tapi cewek memporak-porandakan pasukan Dewa, mundur ke arah belakang. Anak-anak Dewa kali ini harus mundur. Flicker telah diinformasikan, tidak ada flicker untuk seorang Leo Murphy. Iya. Dan kalau kita ngelihat ya Bea tadi, oke, Kyrie. Hampir. Enggak. Informasi buat Retribution juga dan kayaknya Kyrie mencoba untuk mencari point kill deh. Di sini kayaknya mereka udah mulai sadar kalau mereka dirusuhin lebih baik pas dapetin purple buff rusuhin balik aja. Kirain aku, dia nggak pakai retrinya di sana karena dia akan pindah ke purple buff. Rusuhnya di purple buff. Dan akan coba dipaksa di purple buff. Tapi nampaknya enggak. Ini temponya agak sedikit slow ya untuk mendapatkan Onyx. Tapi di depan sana, Lodihan memaksa. 1 point kill mendapatkan. Suns featuring Drian. Memang dengan tidak adanya Keyboy, laning lainnya itu tidak benar-benar khawatir dengan presence dari seorang Drian. Tapi di sini mid lane-nya yang diejam-ejam, Profesor. Makanya dari tadi ya, combo yang menarik dari Drian dan Suns. Dia ganti-gantian nih dua-duanya nih. Siapa yang buka duluan, pokoknya dieksekusi aja. Di follow up. Masalahnya kalau Suns-nya sendiri aja udah cukup menyeramkan ya Be. Apalagi combo dengan Drian yang punya area jauh badihan. Maka coba dipaksa oleh seorang bos. Aduh, Retribution terjadi. Kyrie berhasil mengamankan Retribution. Timpan kembali terjadi, masih mau lebih bot. Smith Flicker mendapatkan 1 bomb kill atas Pentagon. Offensive tempo soft lane tampaknya akan terlalu tapi gila Suns! Gila Suns! Double kill! Surprise attack dan Sandwich Gaming. Ray di recall depan buka. Anak Dewa terejam-ejam di depan sana. Oh my God. Dan bahkan Suns datang di waktu yang tepat memotong dari area mid-nya. 2 pemain yang langsung terkena Petrify, Be. Itu adalah sebuah sandwich yang mengerikan. Dan memang buat sekarang posisinya, kalau kita lihat dari teman-teman tim Onyx, mereka udah dapetin banyak banget keuntungan. Mereka udah dapetin turtle, mereka udah dapetin banyak banget point kill. Dan tinggal keep up dari segi pattern farmingnya. Karena lihat satu orang yang belum tumbang. What? Dari tadi top lane, dia masih belum di pick off. Tapi lini lainnya mungkin sudah boleh lebih diperhatikan. Dan Dewa harus memperkuat bagaimana Watt sebagai marksman satu-satunya dari Dewa United Esports agar nantinya mereka setidaknya memenangkan 1 lini saja. Ya, kalau kita ngeliat mungkin kemarin di Getro mereka benar-benar coba untuk matahin laningnya dari Watt. Tapi sekarang berbeda dengan Onyx, mereka coba mainkan di area sisi mid-nya. Yang dimana Suns ini bisa ada di mana-mana. Mungkin mereka nggak terlalu berfokus sama laningnya Watt, tapi 2 laningnya ini dipegang kontrol. Lodihan! Tapi nampaknya belum dioleh, tapi Suns! Lagi-lagi Sandwich Gaming! Seven Star Player, power offensive, dapetin 2 point kill. Wah, gila. Bahkan dapat! Tukang sama ikutnya bergot, oh my God! Gila Sandwich Gaming! Lagi. Suns, lagi dan lagi! Dijepit, gak ada kesempatan bahkan untuk nafas sedikit pun, Profesor. Dan ini dia, 1 point kill saja yang diberikan oleh teman-teman dari Onyx menuju ke arah Dewa.
Dewa makin kesulitan karena tadi udah aku mention sebelumnya. Watt tidak tumbang, Watt tidak dalam ancaman. Tapi setelah team fight barusan di arah top lane, dari yang awalnya 4.000, 5.000 gold menuju ke arah 7.000 bahkan mendekati harusnya ke arah 8.000 gold. Different. Dengan perbandingan roster yang berbeda itu tidak mengendorkan sedikit pun. Bahkan ini permainan kayak dari setup baru gak sih? setup baru. Setup baru yang dimana Onyx yang biasanya eksekusinya ada di Kairi, enggak, di sini Suns berperan sebagai eksekutor dan menutup lini belakangnya biar gak ada escape route dari teman-teman Dewa. Gak ada rute escape-nya, gak ada jalan keluarnya. Dan Sandwich Gaming masih menjadi mimpi buruk sepertinya untuk Dewa di game pertama. Wah, mereka harus memperhatikan lini belakang atau Iya. setidaknya menugaskan Leo Murphy untuk berperan sebagai cover dari Watt karena Watt dia punya 2 item tapi dia nggak bisa mendeliver damage-nya. Kayak menurut aku Leo Murphy gak akan cukup di B. Pendragon ini juga udah mulai harus turun tangan sih. Karena posisi dari belakangnya itu yang harus dijaga oleh pemain-pemain dari Dewa. Suns bisa aja di mana-mana dan lagi-lagi kita nggak tahu dia mau muncul dari area bus mana. Ya mungkin ini juga menjadi sebuah jawaban kemarin kalau setidaknya mengcounter pergerakan Onyx dengan 3 Purify dari Altrigo. Mungkin bisa dimainkan untuk di game yang kedua. Purify Gaming kalau misalnya dengan line up sisi yang besar seperti ini lagi Profesor. Ya, apalagi kita udah sempat mention 3 hero dengan sisi power bahkan 4 karena Harit memiliki slow effect. Oke, tapi Dan lagi-lagi hanya untuk mendikoi saja di depan sana. Mendikoi tidak mau terlalu terburu-buru, Kairi juga tidak terlalu takut. Bahkan dengan Purple Buff yang baru muncul Momochan, dia lebih memilih ke sana. Dia tidak takut diinvasi. Iya, karena kalau diinvasi pun sepertinya itu bakal jadi satu jalan yang bakal dipotong habis-habisan sih sama pemain-pemain dari Onyx. Dan mereka mungkin lebih bersiap ketika Dewa mau coba untuk melakukan inisiasi. Onyx siap untuk menjawab dengan rotasi yang mungkin kita ngelihat dari masing-masing playernya nggak terlalu jauh. Lihat posisi dari Zian di area atas. Sementara kita ngelihat juga Kairi yang akan berfokus makanin semua jungle yang dimiliki sama Onyx. Mendapatkan buff yang dibutuhkan dan tapi Lord Lihat. Kairi juga mulai Oke. Lihat level 15 ya. 928, Oke, masih nunggu. 931. 930 dan 931. 931 dia level 15. Level Ya, guys, 15 di bawah menit 10. Ini total domination yang mengerikan banget dari Onyx. Karena mereka udah unggul dari early game, mereka tidak mengendorkan serangan, mereka memberikan pressure, dan tidak membiarkan teman-teman dari Dewa keluar dari zona aman mereka. Dan bahkan ini kayak gak main-main sih pressure-nya Onyx. Dari semua lini, permainannya kayak ditutup dan Dewa gak punya kesempatan atau lahan untuk farming. Jungle dan god lane-nya gak dikasih nafas sama sekali. Bahkan biasanya di melawan BTR, jungle dan god lane. Ini berbeda, jungle, god lane, mid lane. Iya, Ya kan? tiga-tiganya bahkan. Ini tiga-tiganya. Kalau Iya. kemarin pas sama Bigetron, Dewa itu masih dikasih space untuk mid lane yang bermain. Ya. Tapi sekarang dengan adanya Drian dan saat combo duo mau ini, dia benar-benar menutup mid lane-nya pun sampai gak dikasih nafas sampai. 6 menit pertama Suns bisa ada di mana-mana. Di posisi menit ke-7 ke-8, Watt udah jadi inceran dari pemain-main Onyx sendiri. Ya, Dan tapi sekarang Watt- efek snowballingnya semakin berasa, Be. Watt sebenarnya udah punya item dari segi Heptasis atau bahkan dia memiliki Maleficent, tapi kayaknya dia lebih butuh Wind of Nature dan Ray, what are you doing? What happened, Ray? Dia nggak buka badannya sendiri, dia nggak pakai Mortal Coil minimal. Mortal Coil yang pertama sebelum loncatan terakhirnya. Tapi itu dia nggak buka badan dan akhirnya dimakan, ditelan bulat-bulat oleh seorang Drian. Para pasukan dari Dewa mereka kehilangan power dari segi Martin. Dan lihat Blacker Westfall. Menuju ke arah belakang, dapat topless offensive. Menuju ke arah Brody, hilang karena semua untuk Briani. Ini Pacana. Onyx mengamankan game pertama di bawah menit 12. Ini dominasi yang terlalu gila dari Onyx. Tim Onyx yang benar-benar mereka nggak kasih nafas sama sekali. Dan ini temponya jadi cepet banget. Temponya berkelanjutan terus, Be. Kayak entah kenapa Onyx mereka tahu Watt memang kuat. Tapi mereka tahu sisi mid-nya yang terus diganggu-ganggu sama Suns. Ini ngebuat mereka tentunya semakin pincang. Dewa, mereka bingung lini mana yang harus mereka fokuskan untuk di entah di defense, entah di farm. Tapi kalau kita lihat ya, tadi sebenarnya ada satu lini, ada satu lane yang menang. Gak menang, oke. Kita nggak bisa bilang menang. Tapi setidaknya Bisa bisa ngelawan. dilawan. Ngelawan, Cewek tuh. sempet recall. Yes. Dan Tapi pasca pergerakan tersebut, 4 pemain di area top lane langsung ditutup pola rotasi belakangnya. Dan memang
ini lewat lini belakang Suns menutup hal tersebut. Ke MPL bawa batal, perginya bareng Brans. Cakep. Yakin gak kena mental di recall gila Suns. Recall gila.